Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahbabal kiram dimanapun berada, alhamdulillah Ramadan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita patut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin, dari 114 surah di dalam Al-Qur'an, ternyata ada surah yang ke-34. Surah ini bukan dari golongan orang-orang yang beriman, bukan juga disampaikan dari golongan jin, bukan juga disampaikan dari golongan orang-orang kalangan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang biasa, namun tertulis dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 114 surah di dalam Al-Qur'an. Siapa dia, saudaraku? Yaitu Luqmanul Hakim. Hadirin yang Allah muliakan, suatu ketika nih Luqman bersama anaknya pergi ke sebuah tempat namanya pasar. Luqman dengan anaknya, hadirin, dia pergi ke pasar, tiba-tiba dia membawa seekor bigol. Bigol itu kurang lebih seperti keledai. Anaknya diletakkan di atas bigol, keledai tersebut, maka sang ayahnya bernama Luqman menggerek itu bigol dengan anaknya. Sampailah di pasar, apa yang terjadi? Luar biasa tanggapan daripada orang-orang pasar tersebut. Apa kata mereka? Lihat tuh, itu contoh anak yang kurang ajar, sengaja menyuruh ayah kandungnya untuk menggerek namanya keledai tersebut, sementara dia enak-enakan duduk di atasnya. Akhirnya apa terjadi, saudaraku? Luqmanul Hakim tak kuat menahan gosip daripada masyarakat pasar tersebut. Maka disuruhnya anaknya turun, kemudian sang ayah Luqman naik di atas keledai tersebut dan anaknya menggerek. Apakah selesai kritikan, cacian daripada masyarakat? Belum. Ada lagi, saudaraku, apa kata masyarakat? Nah, lihat tuh, itu ayah contoh yang kurang ajar. Kenapa? Disuruhnya anaknya menggerek, sementara ayahnya enak-enak naik di atas keledai. Lagi-lagi difitnah, saudaraku. Maka mendengar ini, apa yang terjadi? Anak dan ayahnya naik di atas keledai dan tiba-tiba sampai juga di suatu tempat di sekitar pasar, difitnah, dicaci oleh masyarakat sekitar. Apa kata masyarakat? Nah, tuh lihat tuh, keluarga tak tahu diri. Udah tahulah keledainya kurus ceking, tapi mereka tega naik di atas keledai tersebut. Difitnah juga. Akhirnya, saudaraku yang Allah muliakan, pala hati Luqman dan anaknya, langsung dia turun dan menggerek keledai tersebut. Apakah selesai fitnah? Tidak. Ada lagi cacian daripada orang-orang sekitar pasar. Apa katanya? Tuh lihat keluarga yang mubazir. Udah tahu keledai ada, tapi tak mau ditungganginya. Lebih baik keledainya tersebut diletak di rumah, lalu pada saat itu mereka difitnah lagi. Ahbabal kiram, dari kisah ini apa yang kita ambil hikmah? Bahwa hidup kita ini tak pernah selesai dari gunjingan dan cacian orang lain. Apapun profesi kita, pasti kita difitnah oleh orang lain. Bekerjakah kita sebaik mungkin, saudaraku yang Allah muliakan, pasti ada fitnah, cacian, dan ghibah daripada orang lain. Maka apa yang perlu kita berikan dan hadirkan kepada orang yang selalu menyakiti kita, walaupun kita melakukan kebaikan? Kita tidak mungkin bisa menutup telinga-telinga mereka, tidak mungkin. Kita juga tidak bisa mungkin menutup mulut-mulut mereka. Kenapa? Begitu banyaknya mereka menggunjing kita. Tapi apa yang kita lakukan? Kita cukup mengangkat kedua tangan kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah maaf kepada mereka dan berikanlah kepadaku kekuatan untuk bisa melakukan kebaikan dalam hari-hari aku sendiri. Maka saudaraku yang Allah muliakan, ada yang kedua lagi. Hikmah yang sangat luar biasa yang dipetik dari pelajaran Luqman kepada anaknya. Yaitu apa? Luqmanul Hakim mengajarkan
komunikasi yang luar biasa kepada anaknya. Alhamdulillah di musim wabah ini saudaraku, kita harus mengambil manfaatnya apa? Mungkin selama ini kita tidak bisa bercengkrama dengan anak kita. Seorang ayah pergi ke tempat kerjanya, pada saat itu sang anak masih tertidur, lalu pulang anaknya sudah tidur kembali. Maka dengan musibah wabah ini, jangan jadikan ini malapetaka buat kita, tapi jadikanlah ini sebagai sarana kita untuk bisa berkomunikasi lebih intens lagi dengan anak kita. Luqman mengajarkan kepada anaknya pertama, ya bunayya, wahai ananda, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ini salah satu petuah, nasihat, tunjuk ajar yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya. Yang pertama apa? Jangan sekali-kali menduakan Allah. Hadirin yang Allah muliakan, kenapa kok pertama sekali pondasi awal Luqman mengajarkan kepada anaknya jangan menyekutukan Allah? Karena kita sebagai umat Islam yang pertama kali kita ketahui dan kita kenal adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita pada waktu kecil diajarkan oleh orang-orang tua kita dahulu, diajarkan guru-guru kita dahulu. Apa dia? Mengenal Allah dengan sifat-sifat wajibnya. Sifat wajibnya 20, wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya. Itu adalah sarana kita untuk mengenal Allah, jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan guru-guru ngaji kita selalu memandangkan apa? Ayat-ayat tentang walam yakullahu kufuwan ahad. Janganlah sedikit pun menyekutukan Allah. Kenapa? Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama sedikit pun dengan makhluknya. Antara makhluk dengan Khalik itu berbeda. Khalik pencipta, makhluk kita, manusia di dalamnya, bangsa jin, kemudian tumbuh-tumbuhan, bumi yang Allah hamparkan ini, langit yang begitu luar biasa luasnya, itu semua makhluk dan Allah mustahil sama dengan makhluknya. Karena apa? Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Inilah pondasi awal yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Berhenti sampai di sini tidak. Yang kedua, ternyata Luqman ajarkan wa wasainal insan biwalidai. Senantiasalah mencintai, menghormati orang tua. Saudaraku yang Allah muliakan, hari ini ada durhaka yang tren, modern. Kalau dulu durhakanya mendorong orang tua, tapi hari ini tidak dengan fisik, tapi dengan apa? Dengan intelektualitas dia yang ia miliki. Perhatikan, saudaraku yang Allah muliakan. Ada orang durhaka juga. Bagaimana cara durhaka zaman now? Ketika melihat orang tuanya dalam keadaan tua renta, tapi dia titipkan orang tuanya di panti jompo atau panti sosial, sekalipun panti tersebut diresmikan atau dilegalkan oleh pemerintah. Ini saudaraku yang Allah muliakan adalah perbuatan durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia sengaja tidak mau mengasihi dan memberikan pelayanan terbaik kepada orang tuanya. Loh Ustadz, kan tempat itu diresmikan, dibolehkan oleh pemerintah. Sekalipun dibolehkan, tapi tetap dia masuk kategori durhaka kepada orang tuanya karena rela meletakkan orang tuanya ke tempat-tempat panti sosial. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, jangan sekali-kali walaupun kita memiliki uang banyak, tapi dititipkan orang tua kita di panti-panti sosial. Maka senantiasalah kita berikan kepada mereka hal-hal yang mereka senangi. Kalau dulu mereka mengandung kita, kalau dulu mereka memberikan pelayanan terbaik waktu kita kecil, maka sekarang waktunya lah kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya kita menjadi insan yang senantiasa mencintai dan menghormati kedua orang tua kita. Mudah-mudahan bermanfaat hikmah petikan dari pelajaran Luqmanul Hakim ini. Semoga dengan pelajaran ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.